Halo, selamat pagi rekan-rekan. Pagi hari ini kita akan mencoba suatu baterai LiPo4 yang kecil 22 ampere jam 3,3 volt yang dihubungkan secara seri untuk sistem 36 volt, jadi 12 baterai dengan kapasitas sekitar 22 ampere jam dihubungkan secara seri dengan BMS generic 30 ampere untuk supply UPS Abel RX. Untuk itu mari kita lihat video berikutnya. Untuk itu mari kita lihat baterai lithium ferrofosfat yang telah disusun secara seri. Baterai lithium ferrofosfat yang kecil ini memiliki kapasitas 22 ampere jam karena baterai ini adalah baterai bekas, sehingga kita turunkan ekspektasinya sekitar 20 ampere jam dengan tegangan masing-masing sel di 3,3 sampai 3,2 volt untuk menunjang sistem 36 volt dari PLTS yang ada. Maka baterai-baterai ini kita susun sedemikian sehingga tegangannya menunjang saat itu sekitar sistem 36 volt. Pada saat ini tegangan baterai di 39,1 volt karena baterai tegangannya sedang low karena kemarin baterai ini dipakai semalaman untuk tes kapasitas baterai, jadi diperoleh sekitar 20 ampere hours dari pabrikan dengan spesifikasi di 22 ampere jam. Baterai disusun secara seri sebanyak 12 biji dan dipasangkan BMS generic untuk memproteksi baterai lithium ferrofosfat ini. Jadi kita pasang BMS 12S untuk sistem 36 volt.
Jadi tertera di sana 12S 30 ampere. Dengan demikian baterai ini akan aman dari low voltage maupun over voltage. Dan baterai dicas dengan MPPT Solar Charge Controller dengan merek Stack. Jadi MPPT Solar Charge Controller Stack atau Maximum Power Point Tracking, singkatan dari MPPT Solar Charge Controller ini dengan simbol stack teknologi yang pada saat ini Denpasar sangat-sangat mendung. Tegangan di PP di 0,4 ampere. Baterai yang sempat dikuras pada saat ini tegangannya 39,0 volt, yang pada bagian bebannya diberikan suatu lampu sorot DC yang tadinya AC 30 volt telah diubah ke tegangan DC dengan menghidupkan beban, maka lampu akan menyala dengan arus yang ditarik pada saat ini adalah sekitar 200 mA di tegangan 38,8 volt. Jadi lampu DC ini telah dimodif dari AC ke DC melalui suatu bus converter yang tegangannya bekerja di 32. Jadi settingan parameter stack ini disesuaikan untuk tegangan 36 volt dengan cara semua parameter di 12 volt dikalikan 3. Untuk mengubah parameter kita tekan menu, kita sesuaikan baterai type B00, sistem 36 volt, kapasitas baterai floating di 41,4 volt. Jadi ini adalah damai karena di lithium hydrofosfat tidak ada floating, absorption juga tidak ada di 43,2 volt, hanya damai selama 2 jam
absorpsi, damai parameter, ekualisasi juga di 43,8 volt selama 2 jam. CP atau warning di 36 volt, recovery di 36 volt, LVD di 32,4 volt, dan low voltage warning di 36 volt, dan seterusnya. Ini adalah sistem beban. Dengan demikian, inverter akan bekerja dengan parameter di tegangan 36 volt. Solar panelnya berada di atas, di atap, 4 biji dari merek S-Series polycrystalline 100 WP, dipasang secara seri, jadi 4S 1P dengan tegangan terbuka atau open voltage circuit di 80 volt. Jadi inilah panel surya yang dipasang di atas atap dengan merek S-Series, masing-masing 100 WP, dipasang secara seri sehingga didapatkan tegangan terbuka di 80 volt untuk mencas baterai di tegangan 36 volt. Mari kita coba untuk menghidupkan PS Vector Ablerex ini dengan menekan tombol power. Walaupun tegangan di baterai adalah sangat-sangat rendah di 39, dan UPS sudah self tidak kuat karena baterai low. Mari kita coba sekali lagi. Mari kita coba sekali lagi untuk restart dari PS Ablerex ini. Dia mulai soft start, kemudian PS nyala di tegangan di 260 volt, kemudian turun lagi
ke 265, lalu nanti ke tegangan normal, dan bunyi beep kita disable dengan tombol disable ini. Di dayanya di 28,8 watt untuk menyalakan lampu kebun. Sedangkan di klaim meter menunjukkan 1,8 ampere, jadi di 1,82 ampere pada tegangan di 39,7 volt. Arus di PV di 0,7 karena sangat mendung. Di Denpasar beban di 300 mA, baterai di 39,6, sedangkan di pembacaan dimeter di baterai di 39,7. Mari kita coba untuk menyalakan lampu HPIT ini dengan inverter, atau tepatnya UPS Abelarex. Kita coba menyalakan lampu HPIT dari lampu sorot helium. Ya, tegangan dayanya beranjak naik sesuai dengan lampu makin lama makin cerah, dari putih ke warna warm white. Sekarang konsumsi daya di 78,7 watt. Untuk lampu HPIT yang makin lama makin ke warna warm white setelah pemanasan beberapa saat, dan konsumsi daya di 78,7 watt. Apabila kita klaim jadi 2,91 ampere, atau tepatnya di 3,19. Sekarang makin panas, ampernya makin tinggi di 3,20 ampere. Dan daya di 78,7. Color dari lampu sudah menunjukkan ke color warm white. Jadi demikianlah video kali ini. Kita berhasil menyusun baterai kecil lithium peroxide
bekas dengan kapasitas 22 ampere jam dari pabrik. Kalau dia baru, kalau kita turunkan ekspektasi sekitar 19 sampai 20 ampere jam untuk supply. PS Ablerex Vector Ablerex untuk penerangan lampu sorot mini, HPIT, dan lampu kebun. Lampu kebun 30 watt lah, modifikasi dari AC ke DC. Demikian rekan-rekan video kita hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.